Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alina Zuramadana, NPM 30621561180, Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari setiap teori pembelajaran yang sudah dipelajari. Langsung saja, untuk yang pertama adalah teori behavioristik. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, teori behavioristik ini adalah teori yang menekankan kepada stimulus-stimulus yang harus diberikan kepada organisme demi memperoleh respon. Untuk kelebihan dari teori behavioristik, yang pertama yaitu sesuai dengan materi pembelajaran. Yang kedua, materi pembelajaran dirancang secara khusus. Yang ketiga, membangun konsentrasi individu. Yang keempat, sesuai dengan pemahaman belajar pada anak. Yang kelima adalah perubahan belajar menjadi tolak ukur keberhasilan. Untuk kekurangan dari teori ini, yang pertama hanya berpusat kepada tenaga pendidik. Yang kedua, lebih mengutamakan hafalan dibandingkan latihan. Yang ketiga, kaku dan juga membosankan. Yang keempat, individu dibentuk menjadi pasif dan tidak inovatif. Yang kedua, yaitu teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif ini adalah teori yang memfokuskan kepada kajiannya yang tentang bagaimana mengembangkan fungsi kognitif individu agar dapat difungsikan di dalam proses belajar dengan baik. Kelebihan dari teori ini, yang pertama adalah teori ini dapat meningkatkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah atau problem solving. Yang kedua, teori ini juga dapat meningkatkan motivasi peserta didik. Yang ketiga, teori kognitif ini juga dapat menjadikan lebih kreatif dan mandiri. Yang keempat, teori ini dapat membantu peserta didik memahami bahan belajar secara lebih mudah. Untuk kekurangan dari teori ini, yang pertama adalah teori ini tuh dianggap lebih dekat kepada psikolog belajar anak, sehingga penerapannya pada proses belajar anak tidak mudah. Yang kedua, yaitu teori ini tuh dianggap susah dipraktekkan sebab seringkali kita tidak mungkin memahami struktur teori kognitif tersebut menjadi bagian-bagian yang jelas. Yang ketiga, teori belajar kognitif ini keberhasilan sebuah pembelajaran tuh tidak dapat diukur dengan hanya satu orang peserta didik saja. Yang keempat, teori ini tuh dapat menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Yang kelima, teori ini tuh sulit dipraktekkan terutama untuk usia lanjut. Yang ketiga yaitu teori belajar humanistik. Jadi teori ini adalah proses belajarnya tuh harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Untuk kelebihan dari teori ini, yang pertama adalah bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sosial. Siswa merasa senang, berinisiatif dalam belajar. Yang kedua, siswa dituntut untuk berusaha agar lambat laun mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya dan mempunyai pengaruh yang signifikan pada ilmu-ilmu psikologi dan budaya populer. Yang ketiga, selalu mengedepankan akan hal-hal yang bernuansa demokratis, partisipatif, dialogis, dan juga humanis. Yang keempat adalah suasana pembelajaran yang saling menghargai adanya berbagai aktivitas di sekolah dan lebih-lebih adalah kemampuan hidup bersama atau komunal bermasyarakat di antara peserta didik yang tentunya mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Kekurangan dari teori ini adalah yang pertama bersifat individual. Proses belajarnya tuh tidak akan berhasil jika tidak ada motivasi dan lingkungan yang mendukung. Sulit diterapkan di dalam konteks yang lebih praktis. Yang kedua, peserta didik tuh kesulitan di dalam mengenal diri dan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Yang ketiga, teori humanistik ini tidak bisa diuji dan dengan mudah dan banyak konsep dalam psikologi humanistik. Yang keempat, teori belajar konstruktivisme. Teori belajar ini adalah teori yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah melatih siswa supaya menjadi pribadi yang mandiri dan juga mampu memecahkan masalah. Yang kedua adalah menciptakan kreativitas di dalam belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan juga kreatif.
Yang ketiga adalah melatih siswa untuk bekerja sama dan terlibat langsung di dalam melakukan kegiatan. Yang keempat yaitu menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan juga menumbuhkan kepercayaan diri pada siswa karena memiliki kebanggaan dapat menemukan sendiri konsep yang sedang dipelajari dan siswa juga merasa bangga dengan hasil temuannya. Yang kelima adalah melatih siswa berpikir kritis dan juga kreatif. Untuk kekurangan dari teori ini, yang pertama adalah sulitnya mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur menggunakan pendekatan tradisional selama bertahun-tahun. Yang kedua, dalam penerapan teori belajar konstruktivisme, guru harus memiliki kreativitas di dalam merencanakan pelajaran dan memilih atau menggunakan media. Guru yang malas itu tidak mau berkembang akan sulit menerapkan teori belajar konstruktivisme ini. Yang ketiga, siswa dan orang tua memerlukan waktu beradaptasi dengan proses belajar dan mengajar yang baru. Yang kelima adalah teori pembelajaran Gestalt. Teori pembelajaran Gestalt ini merupakan sebuah pandangan mengenai pembelajaran bahwa hal ini itu tidak hanya melulu tentang rangsangan dan respon, akan tetapi berkaitan dengan pemahaman mengenai sebuah permasalahan yang dapat menarik sebuah kesimpulan yang baru. Dengan luasannya lebih luas, untuk kelebihan dari teori ini yang pertama adalah menghasilkan individu atau siswa yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Yang kedua adalah kurikulum yang dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan juga keterampilan dapat dikonstruksi oleh mahasiswa. Yang ketiga, siswa dapat aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Untuk kekurangannya, yang pertama, tidak dapat diterapkan di dalam mempelajari semua pelajaran. Misalnya, anak tidak dapat mempelajari nama tanaman-tanaman atau binatang-binatang dengan insight. Siswa itu tidak dapat mempelajari struktur dan fungsi hewan dengan pemahaman. Yang kedua, kekurangannya yaitu proses pembelajaran dalam suatu pemahaman tertentu itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk semua materi pembelajaran. Yang keenam adalah teori belajar kecerdasan ganda. Teori ini menegaskan tidak ada rangkaian strategi pengajaran yang dapat selalu bekerja secara efektif untuk semua siswa, karena setiap siswa memiliki kecenderungan tertentu pada kedelapan kecerdasan. Kelebihan dari teori ini yang pertama adalah setelah mengetahui kecerdasan yang dimiliki anak, pembelajaran pun bisa dilakukan dengan lebih fokus kepada sebuah kecenderungan yang akan mempunyai hasil yang sangat optimal. Yang kedua, akan memberikan sudut pandang yang terkesan baru untuk pengembangan potensi yang dimiliki manusia. Yang ketiga, memberi berbagai macam harapan serta semangat yang terkesan baru terlebih pada anak yang sedang melakukan pembelajaran. Yang keempat, memberi kesempatan si pelajar agar lebih kritis serta memiliki pemikiran yang terbuka. Yang kelima, menghindari penghakiman yang bisa dilakukan manusia dari sudut pandang sebuah kecerdasan. Untuk kekurangan dari teori ini, yang pertama memiliki kontroversi terlebih pandangan yang diberikan ahli psikologi tradisional seperti mencampur adukan pengertian bakat, kecerdasan, hingga keterampilan. Yang kedua itu memerlukan fasilitas yang lengkap sehingga teori ini akan membutuhkan biaya yang jauh lebih besar untuk operasional secara klasikal ataupun massal. Yang ketiga, jika dilihat dari Indonesia, tenaga pendidikan yang berada di Indonesia saat ini tuh belum sepenuhnya telah siap untuk melakukan teori dalam praktek atau bersifat personal atau individual, sehingga teori ini tuh lebih efektif digunakan untuk mengembangkan pembelajaran orang per orang daripada mengembangkan pembelajaran massa per klasikal. Yang ketujuh adalah teori belajar sosial. Teori belajar sosial ini lebih berfokus kepada pernyataan bahwa keadaan lingkungan yang dihadapi secara kebetulan tuh bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Kelebihan yang pertama yaitu lebih berfokus kepada situasi yang mempengaruhi perilaku. Yang kedua, lebih berfokus kepada alat pengamatan, perilaku sosial, emosional, dan juga emotivasi. Yang ketiga adalah memberikan pengertian tentang gejala-gejala perkembangan anak. Yang keempat, memberikan pengertian mengenai peranan interaksi antara lingkungan dengan anak. Untuk kekurangan dari teori ini, yang pertama, perhatian tentang perkembangan kognitif tidak cukup. Yang kedua, selain itu manusia belajar untuk membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan atau modeling.
Sudah pasti terdapat sebagian individu tuh yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang tidak diterima di dalam masyarakat. Setelah itu yang kedelapan yaitu teori Van Heel. Teori Van Heel ini dicetuskan oleh dua tokoh pendidikan matematika dari Belanda yaitu Veer Van Heel dan istrinya yaitu Dina Van Heel. Kedua tokoh tersebut mengungkapkan tentang proses perkembangan kognitif yang dilalui siswa di dalam mempelajari geometri. Kelebihan dari teori Van Heel ini yang pertama adalah pemahaman belajar siswa itu lebih baik, yang kedua kemampuan komunikasi matematika siswa itu lebih baik, yang ketiga bersifat intrinsik dan juga ekstrinsik, yakni objek yang masih kurang jelas akan menjadi objek yang jelas pada tahap berikutnya. Untuk kelemahan dari teori ini, yang pertama yaitu adalah seorang siswa itu tidak dapat berjalan lancar pada suatu tingkat di dalam pembelajaran yang diberikan tanpa penguasaan konsep pada tingkat sebelumnya yang memungkinkan siswa untuk berpikir secara intuitif di setiap tingkat terdahulu. Yang kedua, apabila tingkat pemikiran siswa lebih rendah dari bahasa pengajarannya, maka ia tidak akan memahami pengajaran tersebut. Yang ketiga, teori-teori yang dikemukakan oleh Van Helmont lebih sempit dibandingkan dengan teori-teori yang dikemukakan oleh Piaget dan juga Dennis karena ia hanya mengkhususkan pada pembelajaran geometri saja. Yang kesembilan yaitu teori belajar sosiokultural Vygotsky. Teori belajar sosiokultural Vygotsky itu berpendapat bahwa peningkatan fungsi mental seseorang terutama berasal dari kehidupan sosial atau kelompoknya dan bukan sekedar dari individu itu sendiri. Untuk kelebihan dari teori ini yang pertama adalah anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan zona perkembangan proksimalnya atau potensinya melalui belajar dan juga perkembangan. Yang kedua, pembelajaran perlu lebih dikaitkan dengan tingkat perkembangan potensialnya daripada tingkat perkembangan aktualnya. Yang ketiga, pembelajaran itu lebih diarahkan kepada penggunaan strategi untuk mengembangkan kemampuan intermentalnya daripada kemampuan intramental. Yang keempat, anak itu diberi kesempatan untuk yang lebih luas untuk mengintegrasikan pengetahuan deklaratif yang telah dipelajarinya dengan pengetahuan prosedural yang dapat dilakukan untuk tugas-tugas atau pemecahan masalah. Yang kelima, proses belajar dan pembelajaran itu tidak bersifat transferal, tetapi lebih konstruksi, yaitu proses mengonstruksi pengetahuan atau makna baru secara bersama-sama antara semua pihak yang terlibat di dalamnya. Untuk kekurangan dari teori ini yaitu terbatas kepada perilaku yang tampak, proses-proses belajar yang kurang tampak seperti pembentukan konsep, belajar dari berbagai sumber belajar, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir sukar diamati secara langsung, oleh karena itu diteliti oleh para teoriwan perilaku. Dan yang terakhir adalah teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik ini pada dasarnya menekankan kepada pemrosesan informasi di dalam otak manusia. Kelebihannya yang pertama adalah cara berpikir yang berorientasi kepada proses yang lebih menonjol. Yang kedua, penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Yang ketiga, kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Yang keempat, adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Yang keenam, kontrol belajar yang memungkinkan belajar sesuai dengan irama masing-masing individu. Yang ketujuh, balikan informatif itu memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat unjuk kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan unjuk kerja yang diharapkan. Untuk kekurangannya, yang pertama lebih menekankan kepada sistem informasi, yang kedua tidak secara langsung membahas tentang proses belajar, yang ketiga membutuhkan waktu yang lama dalam penerapannya. Kesimpulannya, teori belajar merupakan landasan terjadinya suatu proses belajar yang menuntun terbentuknya kondisi untuk belajar. Itu saja presentasi dari saya mengenai analisis terkait kelebihan dan juga kekurangan dari setiap teori pembelajaran yang sudah dipelajari. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.